Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nadira Putri, NPM 110218138 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan KKL saya yang berjudul Prosedur Penyelesaian Perkara Small Claim Court di Pengadilan Agama Garut. Tujuan dan manfaat KKL di Pengadilan Agama Garut adalah tujuannya yang pertama menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Pengadilan Agama Garut, kedua memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi mahasiswa terhadap fungsi dan kewenangan Pengadilan Agama Garut serta kinerjanya, yang ketiga agar mahasiswa dapat mengaplikasikan secara langsung apa yang telah diperoleh di bangku kuliah sebagai wujud yang nyata. Manfaatnya adalah secara ilmiah kegiatan kuliah kerja lapangan ini dapat memberi sumbangan pengetahuan kepada mahasiswa dan apa yang belum diperoleh di dalam teori perkuliahan sebelumnya. Yang kedua, secara praktis kegiatan kuliah kerja lapangan ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menerapkan teori perkuliahan di lapangan. Yang ketiga, secara alamiah mendorong mahasiswa untuk meraih cita-cita atau profesi di bidang yang ada di peradilan agama seperti hakim, panitera, dan lain-lain. Sejarah Pengadilan Agama Garut adalah Pengadilan Agama Garut tidak terlepas dari sejarah berdirinya pengadilan agama di Nusantara, di mana dalam awal perkembangannya tidak terbentuk institusi tetapi hanya merupakan tauliah kepada ulama termuka yang mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan masalah hukum Islam serta dapat dipercaya oleh masyarakat. Tepatnya pun terkadang di rumah ulama atau bersifat majelis diselesaikan di serambi masjid seperti terkenal dengan Pengadilan Serambi Masjid. Sepanjang yang penyusun dapat informasinya, Pengadilan Agama Garut secara resmi menjadi sebuah institusi dipimpin oleh seorang penghulu, yaitu sebelum tahun 1929. Ketika itu Hof Pemugaran Kantor Raat Agama Garut pada tanggal 18 Juni 1992 dan selesai didirikan lagi pada tanggal 21 Agustus 1929. Diperluas pada tahun 1974 yang terletak di samping sebelah utara Masjid Agung Garut. Secara berturut-turut sejak tahun 1961 sampai tahun 1976, Pengadilan Agama Garut dipimpin oleh ulama berlatar belakang pendidikan pesantren, antara lain KR Syukur, KRU Abdullah, KRH Hidayatullah, dan K. Ahmad Toha. Kemudian pada tahun 1976, Pengadilan Agama Garut mulai dipimpin oleh seorang sarjana syariah atau sarjana hukum, tetapi masih tidak melepaskan representasi keulamaan yang menjadi karakter pengadilan agama sejak terbentuknya. Pada tahun 1981, gedung Pengadilan Agama Garut berpindah lokasi ke Jalan H. Ahsan Arif nomor 17 dan pada bulan Maret 2016, Pengadilan Agama Garut berpindah tempat ke gedung baru yang beralamat di Jalan Suherman nomor 39 Kecamatan Targong Kaler. Gedung baru ini sudah representatif dan sesuai dengan prototipe pengadilan kelas 1A. Gedung yang terdiri dari 2 lantai dan ruang parkir yang cukup luas, serta adanya masjid yang memberikan kemudahan bagi seluruh unit pengadilan dan juga para pihak untuk melaksanakan ibadah. Dengan adanya gedung baru ini diharapkan dapat menjadi gedung yang ramah bagi publik dan ditunjukkan oleh keramahan aparatur peradilan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan dan masyarakat umum. Visi dan misi Pengadilan Agama Garut yaitu visinya adalah terwujudnya Peradilan Agama Garut yang agung. Misinya yang pertama melaksanakan pelayanan prima yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan. Yang kedua meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengadilan untuk mewujudkan pelayanan prima bagi pencari keadilan. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. Yang keempat, melaksanakan tertib administrasi dan manajemen dengan dukungan sistem teknologi dan informasi. Nah, selanjutnya letak geografis Pengadilan Agama Garut. Letak kantor Pengadilan Agama Garut sangat strategis letaknya, tepat di tengah kota dan juga depan jalan utama dan dekat salah satu swalayan yang ada di Garut. Dan di depannya ada Rumah Sakit Umum Intan Husada Garut dekat dengan kafe, dan tidak hanya itu, Pengadilan Agama Garut juga dekat dengan Tugu yang merupakan ikon kota dodol Kota Garut. Bisa dilihat bahwa geografis Pengadilan Agama Kota Garut berada di Jalan Suherman nomor 39, Tarogong, Kaler, Kabupaten Garut. Selanjutnya, produk layanan Pengadilan Agama Garut. Yang pertama adalah pelayanan administrasi, yang kedua pelayanan gugatan, yang ketiga pelayanan permohonan, yang keempat pelayanan verzet, yang kelima pelayanan administrasi upaya hukum, yang keenam pelayanan administrasi upaya hukum. Selanjutnya, prosedur penyelesaian perkara Small Claim Court di Pengadilan Agama Garut.
Tahapan penyelesaian gugatan sederhana yang pertama adalah pendaftaran. Penggugat pendaftaran gugatannya di kepaniteraan. Pendaftaran perkara dapat dilakukan secara elektronik atau penggugat dapat mengisi belangko gugatan sederhana yang telah disediakan oleh kepaniteraan. Yang kedua, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana. Panitera memeriksa tentang perkara yang dapat diajukan, perkara cedera janji atau wan prestasi, perbuatan melawan hukum, gugatan material paling banyak 500 juta berdasarkan yang termuat dalam surat gugatan. Yang ketiga, pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana. Selanjutnya, ketua pengadilan menetapkan panjar biaya perkara. Lalu, penggugat wajib membayar panjar biaya perkara. Selanjutnya, penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berencana secara cuma-cuma atau prodeo. Yang selanjutnya, ketua pengadilan menetapkan hakim untuk memeriksa. Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu hakim dalam memeriksa gugatan sederhana. Lalu panitera menunjuk jurusita atau jurusita pengganti untuk membantu hakim dalam memeriksa gugatan sederhana. Selanjutnya, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksa pendahuluan. Hakim yang ditunjuk memeriksa materi gugatan sederhana di luar sidang, hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian. Selanjutnya, penetapan hari sidang dan pemanggilan penggugat dan tergugat, penetapan hari sidang. Dalam hal hakim berpendapat bahwa gugatan adalah termasuk gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama dalam waktu 2 hari kerja sejak diterimanya berkas perkara. Pemberian terkait informasi sidang dapat juga dilakukan melalui pesan teks atau SMS atau surat elektronik atau email yang dicantumkan dalam surat gugatan. Selanjutnya, pemanggilan penggugat dan tergugat. Selanjutnya, pemeriksaan sidang dan perdamaian. Lalu, perintah peletakan sita jaminan. Lalu, pembuktian. Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh tergugat tidak perlu pembuktian tambahan. Terhadap gugatan yang tidak diakui secara bulat atau dibantah, hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku. Pemeriksaan ahli dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi. Selanjutnya, putusan. Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Lalu, hakim wajib memberitahukan para pihak untuk mengajukan permohonan keberatan putusan, terdiri dari kepala putusan, identitas para pihak, uraian singkat mengenai duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Selanjutnya, dalam hal tergugat tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 hari kerja setelah putusan diucapkan. Atas permintaan para pihak, salinan putusan diberikan paling lambat 2 hari kerja setelah putusan diucapkan. Panitera pengganti mencatat jalannya persidangan dalam berita acara sidang yang ditandatangani oleh hakim dan panitera pengganti. Kegiatan KKL yang dilaksanakan oleh penulis berlangsung selama 25 hari kerja dimulai dari hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan Jumat 10 September 2021 diisi dengan rutinitas selama KKL. Kegiatannya yang pertama adalah penulis ditugaskan untuk mengenal berbagai bidang pekerjaan yang ada di arsip Pengadilan Agama Garut. Yang kedua yaitu mengikuti pekerjaan yang ada di bagian pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP Pengadilan Agama Garut. Dan namun penulis lebih difokuskan pada bagian kepaniteraan. Selanjutnya, hubungan internal dan eksternal. Hubungan internal Peradilan Agama Garut sudah cukup baik. Hal tersebut dikarenakan komunikasi antar karyawan sudah sangat baik dan bersifat keluargaan. Hubungan eksternal yang terjalin di Pengadilan Agama Garut sangat baik, melayani dengan pelayanan yang ramah, sedia membantu ketika ada masyarakat yang mengalami masalah-masalah rumah tangga ataupun masalah yang berhubungan dengan ruang lingkup dan kewenangan Pengadilan Agama Garut termasuk para pencari keadilan. Selanjutnya, standar kerja dan kondisi kerja. Standar kinerja yang harus dilakukan untuk menjaga profesionalisme Pengadilan Agama Garut sendiri harus betul-betul dijaga dan disiplin waktu. Jam masuk kerja pukul jam 8 pagi sampai pukul 5 sore. Seperti halnya setiap hari kerja, kemudian seluruh pekerjaan harus diselesaikan. Kondisi kerja. Kondisi kerja adalah serangkaian kondisi atau keadaan lingkungan kerja dari suatu perusahaan yang menjadi tempat pekerja bagi para karyawan yang bekerja dalam lingkungan tersebut. Kondisi kerja yang baik yaitu yang nyaman, yang mendukung pekerjaan untuk dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik, meliputi segala sesuatu yang ada di lingkungan karyawan yang dapat mempengaruhi kinerja serta keselamatan dan keamanan kerja, temperatur, kelembapan, ventilasi, penerangan, kebersihan, dan lain-lain. Dan
tempat kuliah kerja lapangan penulis, kondisi kerja seperti yang dipaparkan sudah termasuk standar yang baik di Pengadilan Agama Garut. Hasil kegiatan, alhamdulillah hasil kegiatan KKL di Pengadilan Agama Garut terlaksana dengan baik. Target pekerjaan yang harus diselesaikan juga dapat terselesaikan dengan baik. Target tersebut dapat tercapai dengan baik karena bimbingan yang diberikan oleh seluruh karyawan Pengadilan Agama Garut kepada penulis. Mereka senantiasa membimbing dan mengajarkan serta memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, cus.